Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Apa kabar untuk teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei, Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan beberapa negara di Amerika ya yang sering berhubungan dan nonton channel saya. Jadi salam sehat dan salam profit buat kita semua ya. Jadi hari ini teman-teman saya akan men-sharingkan sebuah teknik yang sangat powerful, yaitu dalam hal bagaimana kita melakukan trading breakout dengan trend line ya. Oke teman-teman, bagi Anda yang pertama kali ini datang berkunjung ke channel saya, jika Anda mau dapatkan video secara rutin mingguan, Anda boleh subscribe. Tapi kalau tidak perlu, tidak apa-apa. Oke ya. Kemudian saya mau informasikan bahwa video saya akan muncul di setiap hari secara rutin ya. Setiap Selasa sore jam 6, Jumat sore jam 6, Sabtu sore jam 6, kemudian Minggu pagi jam 10. Oke, jika saudara mau ikutin saya punya channel untuk menambah skill Anda dalam dunia trading, dalam mengenal diri Anda perlu subscribe. Oke, baik ya. Jadi sekali lagi teman-teman, belakangan saya sering mendapat telepon, bahkan saya pun jadi sasaran ya, promosi SMS yang trading itu ya dibuat begitu simple, begitu gampang ya, pakai sistem tiap hari dijanjin sekian persen ya. Saya sudah punya murid juga sudah habis miliaran ya akibat yang gitu-gitu ya. Nah, kalau saya prinsipnya teman-teman, saya lebih percaya diri sendiri. Namun tentu ada dasarnya. Kita nggak bisa asal percaya diri sendiri kalau kita tidak memiliki keterampilan atau skill tentunya ya. Jadi teman-teman berhati-hatilah dengan tawaran yang menggiurkan. Apalagi yang nawar itu adalah masih posisi sebagai pekerja. Tentu tidak masuk akal kalau dia bisa ya memberi kita screenshot yang bagus-bagus, tapi dia sendiri masih bekerja tuh ya, capek-capek cari Anda buat apa gitu ya. Nah, jadi pakai logika lah ya teman-teman, yang kalau tidak, karena situasi sekarang pandemi begini, orang berpikir bahwa uang dia nggak bisa diusahakan dan ada yang instan, wah begitu gampang gitu ya. Dan saya selalu anjurkan mereka kalau tawar ke saya dan hal-hal begini, wah mereka bilang konsisten lah, sehari bisa sekian persen. Ya, saya sih anjurkan mereka tawarin ke pihak bank ya, mereka bisa jual lebih besar lagi harganya, atau perlu dia datangin tuh menteri keuangan kita itu ya. Kita kan lagi banyak utang di negara, supaya dengan sistem mereka utang ini bisa terbayarkan, kan bagus ya. Saya pikir mereka pasti akan dihargai oleh negara tentunya. Oke, kalau mereka tidak berani, berarti ya hati-hatilah teman-teman ya. Belakangan saya lihat banyak trading itu dikamuflase dengan scam gitu ya, dengan money game atau ponzi orang istilahnya ya. Jadi selama ada member masuk, Anda aman gitu ya, ada uang yang bisa dibagikan ke Anda. Tetapi ketika membernya sudah mulai berhenti, habislah ya. Begitulah teman-teman. Jadi saya pikir namanya cari duit ya, yang halal itu nggak ada yang instan begitu. Berhati-hati ya teman-teman. Itu sebenarnya teman-teman perlu belajar ya, Nah, pertama-tama Anda jangan belajar pakai uang sungguhan, pakai demo-demo saja ya, buat latihan. Oke, nah kalau Anda mau dapatkan ilmu secara profesional, price action secara advance ya, teman-teman bisa hubungi saya. Dan itu adalah workshop, tentu workshop yang berbayar ya. Kalau gratis ya Anda nonton di YouTube saya ini saja ya. Oke teman-teman ya, satu hal lagi saya minta maaf teman-teman yang selalu menghubungi WA saya tanya apa masalah teknikal ya. Saya tidak akan merespon karena WhatsApp di dalam deskripsi ini hanya untuk pertama untuk murid ya, konsultasi secara pribadi. Yang kedua itu hanya untuk teman-teman kalau mau bergabung di salah satu workshop kita, teman-teman mau konsultasi secara kelasnya saja ya. Workshop itu baru kita layani. Kalau bertanya, Anda silakan tanya di dalam YouTube ini karena ini saya sudah sediakan ya. Jadi kita bertanya, kita diskusi di sini. Kalau Anda bertanya, kan pertanyaan yang bagus itu kan membantu teman-teman yang lain ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, hari ini trendline itu sangat penting teman-teman, dan itu dipakai oleh para profesional dari dulu sampai sekarang ya. Nah, kelihatan sederhana tapi sangat powerful. Maksudnya gimana? Teman-teman begini, namanya trendline itu adalah sebuah garis ya yang
memiliki letak kemiringan. Kalau lurus itu bukan trend line, itu namanya support resistance line ya. Itu harus bedain. Oke ya. Sekarang kita akan bicara trading breakout berdasarkan trend line. Misalnya begini. Saya gambar ini ya, sebelum saya jelasin jadi tahu konsepnya. Oke. Jadi harga itu adalah, coba contoh ya. Harga itu kan biasanya akan gini. Nah, kalau kita bicara ini trend line letak kemiringan ya. Ada orang mengatakan yang paling bagus trend line itu letak kemiringan sekitar 40-45 derajat ya. Jangan terlalu terjal. Jangan terlalu tajam ya. Kalau tajam mendingan kita nanti pakai support resistance line. Nah, seringkali harga itu kan akan bergerak begini ya, misalnya ya. Lalu dia ketemu ini jadi support ya, lalu dia naik. Kan begitu kan ya. Nah, sekarang video saya sebelumnya saya ajarin kita ikutin trend line, ikutin trend artinya kita ketika dia harga di sini ya kita tunggu konfirmasi, kedua kita di sini kita buy ya, harga naik kita profit. Nah, namun kali ini adalah disebut trend line yang ini. Namun kali ini kita akan bermain breakout karena kan ada saatnya tidak mungkin dia ikutin kita ini ya, ada saatnya harga berbalik dan menembus kita punya trend line. Nah, di situ kita akan bermain breakout. Nah, ketika dia break di sini ya, oke, kita langsung sell misalnya. Jadi kita berharap harga itu terus turun. Oke. Nah, ini yang agresif sell ya. Oke. Nah, namun kedua adalah kalau kita lebih konservatif lagi ya dan harus lebih sabar. Memang peluangnya tidak sesering yang tadi agresif ya. Maka ketika ini jebol teman-teman, kita tidak langsung sell di sini. Kita melakukan sell setelah dia kembali ke trendline kita gini ya. Kita baru sell. Apa keuntungannya begini? Pertama, resikonya sangat kecil sampai dia tunggu kembali. Kalau kita nanti mau bicara taruh batas resiko kan di atas trendline ini. Kalau di sini coba batas resikonya sampai di sini ya, besar sekali. Oke. Nah, sekarang kita tentu melihat real chartnya. Nah, misalnya kita lihat ya. Misalnya. Nah, tidak usah terlalu terjal. Kalau kita lihat ini ya teman-teman, minimal ambil dot titik ya teman-teman ya, minimal dot titik ya. Misalnya kalau kita ambil dari sini ya, minimal dot titik. Lebih dot titik boleh ya. Nah, ini dot titik teman-teman. Ini malah lebih ya. Oke. Nah, gambarnya letak trendnya di mana? Kalau saya boleh di ekor, boleh body. Kalau saya lebih suka di body candle ya, karena itu menyatakan open dan close market. Oke. Nah, ini kita taruh di badan. Oke ya. Nah, ini ya badan ya, 1, 2, ya 3, 4, 5 dia jebol. Oke. Ketika dia jebol, oke, trendline ini saya kasih biru. Oke, nih ketika dia menembus kita langsung sell. Ini agresif ya teman-teman. Kita sell, kita taruh stop loss di atas trendline sini. Coba ya, ini harga terus turun kan ya sampai di sini. Oke, ingat ya, kita lihat ya, ini adalah sell ya. Setelah jadi syarat sellnya itu kalau mau langsung sell gini, nggak boleh langsung tembus langsung sell ya teman-teman. Harus tunggu ini kalau misalnya 1 jam. Tunggu candle ini tutup positif betul-betul di bawah ini kita baru sell. Nah, hasilnya turun sini. Lumayan ya. Nah, ya kita lihat ya. Sama ini kan yang baru sekarang ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara. Bagaimana kalau kita kasih ini contoh lagi deh ya. Kita buktiin ya bahwa rata. Dia jebol itu nih kita look. Kedua, ini ke sini teman-teman lihat ya. Body ke body. Tuh teman-teman, yang kedua adalah konservatif, lebih main safety, lebih resiko kecil. Kayak gini teman-teman. Lihat ya, ini dijebol ya. Kalau dijebol langsung sell bisa, untungnya segini ya. Nah, kita bandingkan ketika dia tunggu dia balik ke trendline ini, dia baru sell di sini.
Stop lossnya di sini. Kalau kita ya ini kebetulan kena kecil ya. Ini resiko nggak terlalu gede sih, dapat sih ya. Tapi kalau ini ya kita lihat ya, ini set ya, tunggu dia balik ya, tunggu dia balik sini kita sell kan. Kalau kita taruh stop lossnya di atas resisten, maka kita lihat teman-teman, ini turun dan ini juga turunnya kencang banget ya sampai di sini kan, baru dia naik ya. Sehingga ini sangat powerful ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini sell, terus kita cari kalau buy gimana? Oke, nah kita asal garis ya, misal kita tarik ya. Kalau buy berarti dari atas ke bawah dong ya. Kalau misalnya kita mau main itu misalnya contoh minimal 2 titik ini. 1 titik, 2 titik. Tuh. Lihat nggak? Dia sampai di sini, ini dia jebol. Ketika jebol kita tidak mau langsung buy, boleh langsung buy, dapat sih ya segini ya. Oke, kalau kita ini agresif, tapi kalau kita mau konservatif, tunggu dia balik. Nah, ketika dia balik ya, dia balik, kita baru melakukan buy di sini kan, stop loss kita ya paling di bawah sedikit ya. Nah, itu harga terus naik ya, terus naik lagi ya sampai di sini. Oke, ini adalah untuk posisi buy. Kita lihat lagi ya. Betapa powerfulnya ya kalau dia tembus trend line ya, rata-rata kita lihat ya, bisa 1 2 ya. Oke, dia tembus ya, kita melakukan sell. Kalau yang ini konservatif, kelemahannya adalah kesempatannya akan sering hilang tentunya. Misalnya kayak gini ya, kita lakukan sell, dia nggak pernah balik ke trend line kita ya. Nah, ini kekurangan konservatif. Biasalah kalau yang lebih bagus itu pasti peluangnya dikit kan. Nah, kita lihat ya, rata-rata minimal 2 misalnya ya, kita dari body tuh sama kayak gini ya, set kita langsung melakukan buy, stop loss di bawah trend line ini. Nah, harga ini, nah kalau kita tunggu dia balik, yang ini yang konservatif nggak dapat kesempatan trading ya. Nah, jadi ada plus minus ya masing-masing ini dua metode ini. Kita lihat nih rata-rata ya, ditembus. Kalau ini dia balik ya, balik, kita sell, dia turun sampai di sini. Ya, jadi maka trend line itu breakout itu teman-teman sangat menarik tuh. Kita nih ya, tembus kita buy ya, dapat ya. Tuh, kayak gini ya. Oke, kita sell. Nah, kita sellnya di sini loh ya, cukup jauh ya. Ini cukup jauh ya. Ini resikonya kalau kita breakout yang konservatif, yang agresif. Kemudian kita lihat ya, yang ini, tuh ya. Kalau ini tembus di sini kita buy, dia balik lagi gitu, ketemu stop loss kalau kita di sini. Tapi kalau dia ini kita tunggu, kita baru buy di sini, ada naik. Jadi itulah ya. Plus minus yang tidak ada ilmu yang sempurna teman-teman. Meskipun saya sering dengar orang klaim ilmu dia paling sempurna ya, dengar aja saya agak gelik gitu ya. Oke. Lalu mana lagi coba lihat ya, ini minimal 2. Tek. Ini buy. Ya, kita lihat ya. Ini tembus kita buy ya. Nah, teman-teman, sehingga ini sangat powerful sekali. Mau buy mau saya kita pakai trend line ini breakout ya. Kayak gini. Ini kan breakout tuh. Breakout. Kalau breakout sini ya kita buy. Kalau kita taruh di sini itu ya. Ini plus minusnya. Kalau kita buy di sini, kita taruh di sini, tuh kena ini malah stop lossnya baru naik ya. Oke. Tapi kalau dia tunggu dia balik, kita juga nggak dapat ya kalau secara konservatif. Nah, kalau konservatif, kalau mau pakai konservatif, saran saya memang kita punya stop loss harus agak, mau tidak mau agak lebar sedikit ya. Oke, ini kan nggak pas di sini. Oke, berarti kita di sini buy ya, stop loss kita harus di bawah sini kali itu ya, supaya kalau dia balik ke trend line kita nggak kena kita punya stop loss ya. Oke, teman-teman, ini saja, ini ya sangat potensial untuk ilmu trend line secara sangat simple namun sangat powerful.
Oke, teman-teman. Dan ini yang dipakai oleh para profesional dari dulu sampai hari ini. Oke, semoga bisa memberi insight baru dalam wawasan dunia trading. Salam profit, salam sukses untuk teman-teman semua.